Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan masa kecil adalah masa beliau masih menjadi anak-anak. Masa ketika beliau Rasul kita masih menjadi anak-anak, masih anak-anak. Dan yang dimaksud dengan usia anak-anak itu adalah usia seseorang sebelum dia menginjak usia balik, sebelum dia balik. Jadi istilah anak-anak itu ada pada yang tadi kita sebutkan. Kalau seseorang sudah balik, kalau laki-laki mungkin mimpi basah, tumbuh jakun, kalau perempuan misalnya datang bulan mendapatkan haid yang pertama, maka selesai masa anak-anaknya. Selesai masa anak-anaknya. Jadi jangan sampai lupa pengertian tentang masa kecil atau masa anak-anak yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita sebutkan pada pekan yang lalu, beliau berasal dari keturunan yang baik-baik. Nasab beliau jelas, keluarga beliau jelas. Dan beliau memiliki lingkaran keluarga yang dikenal di tengah-tengah kalangan penduduk Mekah. Sekarang kita lihat bagaimana beliau lahir sampai beliau menginjak usia remaja. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, wulida sayyidul mursalin bi syi'bi bani Hashim bi Makkah fi sabihati yaumil itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau dilahirkan di tengah-tengah Bani Hashim. Bani Hashim ini istilah untuk kabilah beliau. Ingat, orang-orang Arab mereka hidup di atas sistem kekabilahan. Setiap orang diharapkan punya kabilah, diharapkan punya kabilah. Nah, kabilah Rasulullah adalah kabilah Bani Hashim. Beliau disebut sebagai Bani Hashim karena beliau keturunan Hashim. Dan jangan sampai lupa, Hashim ini adalah sosok tokoh Mekah yang ketika masih hidup memperkenalkan kepada orang-orang Mekah perjalanan dagang di dua musim, musim dingin dan di musim panas, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Quraisy. Jadi Rasulullah keturunan Hashim. Rasulullah keturunan Hashim. Rasulullah lahir di tengah-tengah kabilah Bani Hashim di kota Mekah pada waktu pagi hari Senin. Pada waktu pagi hari Senin. Nah, di sini ada istilah pada waktu pagi. Jadi tidak disebutkan paginya itu kapan. Apakah ketika matahari terbit? Apakah jam 7? Apakah jam 8? Yang jelas di waktu pagi.
Yang jelas di waktu pagi. Dan itu di hari Senin. Itu di hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau menyebutkan hari kelahiran beliau ini di satu hadis sahih yang datang dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang tentang shaum sunnah di hari Senin. Maka waktu itu Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itstu fihi." Hari Senin itu adalah hari yang aku di hari itu dilahirkan. Jadi Rasulullah secara tegas mengatakan beliau lahir hari Senin. Dan di hari Senin juga aku diangkat menjadi nabi. Di hari Senin juga aku mendapatkan wahyu pertama. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di hari Senin. Di hari Senin. Baik. Kemudian kata penulis kitab ini, Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, At-Tasi min syahri Rabiul Awal. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diingat, tolong dipahami, tolong disimak. Kata Al-Mubarakfuri, ulama yang menyusun kitab ini, Rasulullah lahir di hari Senin itu di tanggal 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal. Jadi beliau, penulis kitab ini, Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, tidak memegang pendapat sebagaimana keumuman kaum muslimin. Karena kita dapati keumuman kaum muslimin, mereka meyakini bahwasanya Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, beliau penulis kitab ini berpegang pada pendapat yang mengatakan Rasulullah lahir tanggal 9. Rasulullah lahir tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Li awwali amin min haditsatil fil. Beliau lahir, Rasulullah lahir itu di awal tahun dari peristiwa bergajah, dari peristiwa gajah. Jadi ada istilah datangnya tentara bergajah. Datangnya tentara bergajah ke Mekah hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, kejadian ini karena terjadi pada tahun tersebut, maka orang-orang Mekah menyebut tahun itu dengan tahun gajah. Karena orang-orang Arab itu mereka tidak memiliki sistem penanda tahun atau bahasa kitanya itu kalender. Orang-orang Arab dulu itu nggak punya yang namanya tahun. Mereka punya hitungan bulan. Mereka tahu bulan ini seterusnya. Masing-masing bulan punya nama. Mereka tahu bahwasanya satu bulan itu antara 29 atau kalau tidak 30. Tetapi mereka nggak punya yang namanya tahun. Orang-orang Romawi punya tahun, orang-orang Persia punya tahun, tetapi orang-orang Arab nggak punya. Sehingga mereka menyebut tahun ini atau tahun itu dengan menggunakan peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut. Nah, karena di tahun lahirnya Rasulullah datang tentara bergajah, maka orang-orang Mekah menyebut tahun itu dengan tahun gajah. Menyebut tahun itu dengan tahun gajah. Taib. Lalu beliau penulis kitab ini mengutip salah satu pendapat salah seorang ulama terkenal di negeri India. Ulama tersebut bernama Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, penulis kitab ini Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengutip salah satu pendapat dari ulama terkenal di negeri India pada waktu dulu. Namanya Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, atau yang biasa disebut dengan Al-Mansurfuri. Al-Mansurfuri ini, beliau adalah salah seorang ulama yang menguasai ilmu falak. Menguasai ilmu falak. Ilmu falak itu adalah ilmu hitungan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, beliau menguasai ilmu falak dan kemudian mencoba mencari tahu kapan persisnya
kejadian datangnya tentara bergajah dari Yaman hendak menghancurkan Ka'bah itu. Beliau menghitung dan lalu beliau mendapatkan bahwa tahun gajah itu kalau dalam hitungan Masehi itu adalah tahun 571 Masehi. Ini hasil penelitian dan penghitungan beliau. Tahun 571 Masehi. Nah, kemudian ketika kita memegang pendapat Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal, maka berdasarkan hitungan ilmu falak, tanggal 9 Rabiul Awal di tahun gajah itu bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April. 20 atau 22 April. Sehingga di sini Al-Mubarakfuri membawakan keterangan kepada kita bahwa dalam hitungan Masehi kelahiran Rasulullah bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ingat, ini berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Al-Mansurfuri. Al-Mansurfuri. Baik, kita lanjutkan. Walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruh. Ketika Rasulullah lahir di pagi hari Senin itu, Rasulullah yang masih bayi itu segera dibawa kepada kakeknya Abdul Muttalib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibawa kepada kakeknya Abdul Muttalib. Oleh Abdul Muttalib, cucunya yang yatim itu dibawa ke dalam Ka'bah. Nah, di sini perlu kita perhatikan baik-baik bahwa dulu itu Ka'bah pintunya itu enggak kayak sekarang. Sekarang ini kan pintu Ka'bah itu menggantung di ketinggian 2 meter. Jadi siapapun orangnya kalau mau masuk Ka'bah harus pakai tangga. Kalau dulu yang namanya pintu Ka'bah itu langsung menempel ke tanah kayak pintu masjid ini, langsung nempel ke lantai. Sehingga siapapun dia bisa masuk ke dalam Ka'bah. Apalagi Abdul Muttalib, salah seorang tokoh Quraisy. Abdul Muttalib kakek Rasulullah membawa Rasulullah yang baru lahir ke dalam Ka'bah. Lalu di dalam Ka'bah Abdul Muttalib mendoakan cucunya itu dan merasa bersyukur mendapatkan bayi yang baru lahir itu dalam kondisi sehat walafiat. Lalu kemudian Abdul Muttalib menamai cucunya itu dengan nama Muhammad. Yang nama ini, kata Al-Mubarakfuri, hadzal ismu lam yakun ma'rufan fil Arabi. Nama Muhammad itu tidak dikenal waktu itu di kalangan bangsa Arab. Nama Muhammad itu nama yang asing. 7 hari berlalu dari lahirnya Rasulullah, Abdul Muttalib menghitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghitan cucunya itu. Jadi di hari ke-7 dihitan, kemudian disembelihkan hewan sembelihan untuk kemudian daging hewan sembelihan tersebut dipakai untuk makan-makan orang-orang sekitar. Nah, ini dulu itu di zaman jahiliyah ada praktek yang seperti ini yang hari ini kita kenal dengan istilah akikoh. Ya, dulu di zaman dulu ada yang namanya kayak begitu. Ada yang namanya kayak begitu. Biasanya di hari ke-7 disembelihkan seekor domba atau hewan sembelihan, ya. Kemudian dagingnya dimasak lalu dibagi-bagikan ke orang-orang. Orang-orang diajak makan. Kemudian diumumkan nama si bayi. Dan di sini Abdul Muttalib sekaligus juga menghitan Rasulullah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, perlu diperhatikan di sini Al-Mubarakfuri beliau meneliti hadis-hadis dan kemudian menyimpulkan bahwa Rasulullah ketika lahir itu belum dihitan, belum disunat. Rasulullah lahir disunat pada umur 7 hari. Pada umur 7 hari. Sebelum kita lanjutkan, Aminah yang melahirkan Rasulullah, ibu Rasulullah, ketika melakukan persalinan itu dibantu oleh seorang wanita yang bernama Asy-Syifa. Yang bernama Asy-Syifa.
Asy-Syifa ini adalah ibu sahabat Abdurrahman bin Auf. Ibu sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan Asy-Syifa ini nantinya masuk Islam, menjadi salah seorang sahabiah, sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminah menyusui Rasulullah, tetapi tidak lama. Setelah Aminah menyusui Rasulullah, maka yang menyusui Rasulullah berikutnya adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini siapa? Masih ingat? Siapa Thuwaibah? Budak perempuan milik Abu Lahab. Menyusui Rasulullah Thuwaibah ini hanya beberapa hari. Setelah itu yang menyusui Rasulullah adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini adalah seorang wanita dari pedalaman Arab. Halimah berasal dari kampung Bani Sa'ad. Dan orang-orang kampung Bani Sa'ad itu biasanya datang ke kota Mekah menawarkan jasa menyusui bayi-bayi penduduk Mekah. Karena waktu itu orang-orang Mekah mereka punya pandangan bahwa yang namanya kota itu sangat rentan terjangkit penyakit yang ganas. Sementara bayi adalah masa dalam kehidupan manusia yang paling gampang tertular penyakit. Nah, ketika bayi mereka lahir, orang-orang Mekah biasanya menitipkan bayi itu kepada wanita-wanita di pedalaman untuk disusui sampai umur 2 tahun, sampai tubuh mereka kuat dan mereka menjadi seorang balita, menjadi seorang balita yang sehat. Ini kebiasaan orang-orang Mekah. Jadi lahir bayi mereka dititipkan ke wanita pedalaman untuk disusui. Setiap 6 bulan wanita tersebut akan datang ke kota Mekah memperlihatkan bayi yang mereka susui kepada orang tua si bayi. Dan biasanya orang tua si bayi akan memberi upah kepada wanita yang menyusui tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Mekah. Selain itu orang-orang Mekah mereka juga percaya bahwa kalau bayi mereka dititipkan ke wanita-wanita pedalaman seperti Halimah, maka bayi tersebut akan tumbuh di tengah-tengah orang, di tengah-tengah kampung yang masih fasih menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab yang ada di Mekah itu biasanya tercampur dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Sebab di kota Mekah berkumpul orang-orang dari berbagai penjuru tempat, yang berdagang, yang datang ke sana untuk urusan bisnis, yang datang ke sana untuk beribadah, mengunjungi Ka'bah dan seterusnya. Masing-masing membawa logat, masing-masing membawa gaya berbahasa, sehingga bahasa Arab yang ada di Mekah itu tidak murni lagi. Orang-orang Mekah pengen bayi-bayi mereka itu sejak dini terbiasa mendengar bahasa Arab yang masih fasih, bahasa Arab yang masih murni. Maka dititipkanlah ke warga pedalaman, ke wanita-wanita pedalaman Arab seperti Halimah. Maka Halimah pun datang ke kota Mekah, menawarkan diri. Abdul Muttalib sebagai wali Rasulullah yang masih bayi akhirnya menitipkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini waktu itu datang ke kota Mekah bersama suaminya. Suaminya bernama Al-Harith, dan anak bayi mereka yang bernama Abdullah. Jadi dititipkan di Halimah, lalu disusui oleh Halimah selama 2 tahun. Orang-orang Mekah, orang-orang Arab pada umumnya, mereka biasanya menyapih bayi di umur 2 tahun. Jadi disusui itu hanya sampai umur 2 tahun. Dan setelah Islam datang, ternyata usia persapian ini ditetapkan, dibakukan dalam Islam juga. Sehingga kita, ketika kita punya anak bayi kemudian disusui, dianjurkan bagi kita untuk menyapih bayi kita itu di umur 2 tahun. Jadi jangan sampai kebablasan. Meskipun tidak masalah kalau ada orang tua yang tetap menyusui bayinya sampai umur 3 tahun. Tapi lebih afdol disapi di umur 2 tahun. Taib.
Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir, kemudian beliau disusui oleh ibunda beliau, lalu oleh Thuwaibah, dan terakhir oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah setiap 6 bulan sekali datang ke Mekah memperlihatkan bayi tersebut kepada orang tua Rasulullah atau wali Rasulullah. Dalam hal ini adalah Abdul Muttalib. Ini terus berlangsung sampai Rasulullah menginjak umur 2 tahun. Ketika Rasulullah sudah berumur 2 tahun, maka Halimah harus mengembalikan bayi itu kepada orang tuanya, yaitu kepada Aminah. Ternyata sesampainya di kota Mekah, Halimah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah memohon kepada Aminah supaya Rasulullah yang masih 2 tahun itu diperkenankan boleh tinggal di kampung Halimah. Jadi Halimah meminta supaya ibu Rasulullah mengizinkan anak bayi yang bernama Muhammad ini tetap dibesarkan di kampungnya Halimah meskipun tidak disusui lagi. Aminah pun mengizinkannya. Wa hakadha roja Rasulullah ila Bani Sa'ad. Maka begitulah Rasulullah pulang kembali ke kampung Bani Sa'ad, kampungnya Halimah. Dan Rasulullah tinggal di sana, besar di sana bersama anak-anak Halimah, saudara-saudara sepersusuan Rasulullah. Lalu kata Sofiyah Roma Al-Mubarakfuri, hatta idza kana ba'dahu bi ashhurin ala qauli Ibni Ishaq wa fi sanati rabi'ah min maulidihi ala qauli muhaqqiqin waqa'a hadithu syaqi sadri. Ketika Rasulullah tinggal di kampung Halimah, dalam satu riwayat kejadian ini setelah beberapa bulan Rasulullah pulang kembali ke tempatnya Halimah. Dalam riwayatnya lainnya kejadian ini pada waktu Rasulullah berumur 4 tahun. Terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perlu diperhatikan, ada satu kejadian ketika Rasulullah berumur 4 tahun, dan kejadian ini berlangsung di kampung Halimah As-Sa'diyah. Kejadian tersebut disebut dengan hadithu syaqi sadri, peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih yang sampai kepada kita. Di antaranya riwayat yang datang dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Wa huwa yal'abu ma'al gilman. Waktu itu Rasulullah masih kecil dan masih bermain-main dengan anak-anak sebayanya. Anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak Halimah. Fa'akhadahu, maka Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia segera mengambil Rasulullah yang masih berumur 4 tahun. Fasara'ahu, kemudian dibaringkan di bawah, di tanah. Fasyaqqa an qalbihi, kemudian dibelah dada kiri Rasulullah. Fastahrajal qalba, malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia waktu itu mengeluarkan dari dada kiri Rasulullah jantung Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian perlu diperhatikan, malaikat Jibril menjelma menjadi manusia kemudian mengeluarkan jantung Rasulullah dari dada kiri Rasulullah. Nggak masuk akal. Tetapi ini atas izin Allah terjadi, dan yang melakukannya adalah makhluk selain manusia, yaitu malaikat Jibril. Dikeluarkan jantung Rasulullah, kemudian oleh malaikat Jibril dikeluarkan dari dalam jantung tersebut segumpal daging. Faqala, ketika dikeluarkan segumpal daging dari jantung Rasulullah, jadi dikeluarkan jantung Rasulullah kemudian diambil segumpal daging dari dalamnya. Kata malaikat Jibril, hadza hazus syaiton minka. Ini adalah bagian syaitonia pada dirimu, bagian setan pada dirimu, dan itu ada di dalam jantung. Setiap manusia ada yang seperti ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Rasulullah, bagian tersebut dikeluarkan, dibersihkan dari bagian itu sehingga jantung beliau itu bersih, tidak sebagaimana jantung manusia-manusia selain beliau. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam.
Lalu malaikat Jibril membersihkan jantung Rasulullah itu menggunakan air zam-zam di dalam satu bejana yang terbuat dari emas. Ingat, yang melakukan ini siapa? Malaikat Jibril, bukan manusia. Bukan manusia, tapi malaikat Jibril. Dicuci, summa la'amahu, lalu kemudian dikembalikan ke tempatnya. Jantung yang sudah bersih itu dikembalikan ke dada kiri Rasulullah. Summa a'adahu fi makanihi, dikembalikan ke tempatnya. Setelah itu dijahit. Malaikat Jibril kemudian pergi. Nah, anak-anak Halimah yang tadi bermain-main dengan Rasulullah, ketika Rasulullah diambil, dibaringkan dan dibelek dadanya seperti tadi yang kita ceritakan, mereka langsung kabur ketakutan, melapor ke orang tua mereka. Ketika Rasulullah selesai dijahit lagi, selesai dibersihkan jantung beliau, malaikat Jibril pergi, wajah al-gilman yas'auna, maka datanglah anak-anak Halimah yang tadi bersama Rasulullah, dan mereka datang bersama ibu mereka Halimah as-Sa'diyah. Jadi anak-anak Halimah ini melapor kepada ibunda mereka sambil teriak-teriak, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Karena dalam pandangan mereka itu pembunuhan. Dada Rasulullah yang masih kecil dibelek, diambil jantungnya, ini pembunuhan. Kalau istilah kitanya apa? Mutilasi. Jadi anak-anak Halimah itu ketakutan, lari melapor kepada orang tuanya. Dan setelah itu mereka datang ke tempat, ke lapangan tempat mereka meninggalkan Rasulullah sendirian. Maka fastakbalu, mereka pun bersama Halimah dan suaminya datang ke tempat itu. Wahuwa muntakiul laun, pada waktu itu Rasulullah sudah sendirian dan wajah Rasulullah terlihat pucat pasi. Terlihat pucat pasi. Anas bin Malik yang menceritakan hadis ini, yang menyampaikan hadis ini, kemudian berkata, wa qad kuntu ara athara dzalikal mihyat fi sadrihi, sungguh aku pernah melihat bekas jahitan yang ada di dada kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ini bukan cerita fiktif, ada bekasnya, dilihat oleh mata Anas bin Malik, diceritakan kepada kita melalui riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini peristiwa yang menimpa Rasulullah di umur 4 tahun. Sebelum kita lanjutkan, dalam keterangan yang lainnya, malaikat Jibril yang waktu itu membelah dada kiri Rasulullah itu bukan hanya membersihkan jantung Rasulullah, tetapi malaikat Jibril kemudian meletakkan semacam segel. Segel itu artinya penutup di bagian punggung kiri Rasulullah sejajar dengan jantung. Jadi ada semacam segel atau penutup ditaruh di punggung kiri Rasulullah sejajar dengan jantung. Kata para ulama, malaikat Jibril selain membersihkan jantung Rasulullah, beliau juga menutup akses masuk bisikan setan ke dalam jantung Rasulullah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip para ulama yang beliau ambil keterangannya, ini menandakan bahwa bisikan-bisikan setan itu masuk ke jantung kita bukan lewat telinga. Biasanya kan ditunjukkan telinga kiri. Ada apa? Ada makhluk, ada setan pakai buntut, bisikin begini dan begitu, supaya kita melakukan dosa ini atau maksiat itu. Nah, di sini kita dapatin keterangan ilmiah bahwa di kejadian pembelahan dada, kita dapati dengan jelas bahwa setan-setan yang ada pada diri kita itu membisikkan dosa dan maksiat itu ke jantung melalui akses masuk yang ada di bagian punggung kiri. Jadi akses masuknya ke jantung melalui punggung kiri. Akses itulah yang ditutup oleh malaikat Jibril dengan semacam segel atau khotam. Di kemudian hari segel atau khotam itu disebut sebagai khotamun nubuwah, tanda kenabian.
Jadi Rasulullah ketika dewasa nanti, di bagian punggung kiri beliau sejajar dengan jantung itu ada yang namanya khatamun nubuwah, tanda kenabian. Rupanya itu atau bentuknya itu, penampakannya itu seperti telur burung merpati, besarnya seperti telur burung merpati. Kemudian ngejendol keluar kayak daging tumbuh, lalu teksturnya itu lembut kayak kelenjar, tidak kaku atau keras kayak bisul. Di sekitar jendolannya itu tumbuh bulu-bulu halus. Kemudian di bagian atasnya, di lapisan bagian atasnya, di kulit lapisan bagian atasnya itu ada bercak-bercak kayak tai lalat. Nah, ini penampakan khatamun nubuwah yang ada di punggung kiri Rasulullah, yang menjadi segel masuknya akses bisikan setan ke jantung Rasulullah. Dan memang seseorang itu, jantung yang dimilikinya itulah tempat berada bisikan kebaikan dan keburukan. Sehingga ketika seseorang sering bermaksiat, maka biasanya jantungnya kotor. Kemudian jantung inilah yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan kalbu. Bahasa Arabnya kolbun, diserap oleh bahasa Indonesia menjadi kalbu, tetapi diterjemahkan oleh orang-orang kita dengan hati. Padahal pada diri kita ada organ tubuh lain yang disebut dengan hati atau lever, ya, di sebelah kanan. Nah, jantung itu dalam bahasa Arabnya kolbun atau kalbu, kata sebagian orang yang ada di negeri kita ini. Disitulah semuanya berperang antara bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Orang yang sering memenangkan bisikan kebaikan, maka biasanya jantungnya bersih. Dan orang yang biasanya memenangkan bisikan kejelekan, keburukan, kemaksiatan, biasanya jantungnya kotor. Makanya seseorang itu dilihat dari jantungnya. Seseorang itu dilihat dari jantungnya atau hatinya, kolbunnya. Rasulullah SAW dalam kejadian ini bisa kita simpulkan sudah jauh-jauh hari beliau dijaga oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah adalah jantung Rasulullah, sehingga jantung tersebut sudah bersih sejak Rasulullah masih kecil, terjaga, tidak ada bagian dari syaitoniahnya, dan jantung tersebutlah yang nantinya akan menjadi jantung Rasulullah di kemudian hari sebagai Nabi dan Rasul. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, begitulah kehidupan Rasulullah. Beliau selalu dijaga oleh Allah jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kejadian ini tentu saja mengagetkan Halimah As-Sa'diyah. Maka Halimah As-Sa'diyah dan suami mengembalikan Rasulullah kepada ibunda beliau Aminah. Sejak umur 4 tahun Rasulullah pun kembali tinggal bersama Aminah di kota Mekkah. Fakana inda ummihi ila an balago 6 sinin. Rasulullah pun tinggal bersama Aminah sampai Rasulullah berumur 6 tahun. Taib. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah, ini kurang lebih cerita bagaimana Rasulullah di usia balita. Beliau lahir disusui oleh 3 orang wanita, kemudian tinggal di kampung Bani Sa'ad sampai umur 4 tahun. Baru bertemu dan dekat dengan ibunda beliau sejak umur 4 tahun. Itu pun sampai umur 6 tahun. Di umur 6 tahun Aminah mengajak Rasulullah untuk pergi ke Yathrib. Yathrib ini adalah nama lama untuk kota Madinah. Pergi ke Yathrib, mengunjungi paman-paman Rasulullah yang ada di Yathrib, karena Rasulullah punya kerabat di Yathrib atau Madinah. Berangkat menuju Yathrib. Dari Mekah ke Yathrib itu sekitar 500 km. Sesampainya di Yathrib, mereka tinggal selama sebulan. Dan waktu itu Rasulullah ditemani oleh ibu beliau, kemudian ditemani oleh budak perempuan yang bernama Barokah atau Ummu Aiman,
juga ditemani oleh kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Mereka tinggal di kota Madinah atau Yathrib selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka satu rombongan pulang kembali ke Mekah. Ternyata antara Mekah dan Madinah, ketika mereka tiba di daerah yang bernama Al-Abwa, ibu Rasulullah sakit dan kemudian meninggal dunia. Sehingga di umur 6 tahun Rasulullah tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Kalau bahasa kitanya, Rasulullah di umur 6 tahun itu yatim piatu. Tapi ingat, yang namanya istilah piatu itu hanya istilah kita saja. Dalam kebiasaan orang-orang Arab, mereka hanya mengenal istilah yatim. Yatim itu adalah istilah untuk setiap anak yang sudah tidak memiliki ayahnya karena meninggal dunia, bukan karena kabur, tidak tanggung jawab atau menelantarkan sang anak, tapi karena meninggal dunia. Ingat, anak. Ketika anak ini menginjak usia balik, dia sudah tidak disebut lagi sebagai yatim karena bukan lagi seorang anak. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kita sampaikan ini. Masih lama? Hah? Oh, 5 menit lagi. 4 menit. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Ketika Aminah meninggal dunia, Aminah ibu Rasulullah dikuburkan di Abwa, di daerah Al-Abwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diambil alih oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Wa'ada bihi Abdul Muttalib ila Makkah. Setelah menguburkan Aminah, Abdul Muttalib kemudian membawa Rasulullah pulang ke Mekah, dan sejak saat itu tinggal bersama Abdul Muttalib di kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Abdul Muttalib kemudian menjadi orang tua, pengganti orang tua bagi Rasulullah. Abdul Muttalib yang menanggung dan melindungi Rasulullah yang masih kecil, sementara yang mengasuh Rasulullah setiap hari itu adalah budak perempuan yang bernama Barokah, atau yang biasa disebut dengan Ummu Aiman. Jadi tolong dipahami, tolong diingat baik-baik cerita ini. Rasulullah sudah tidak punya ayah dan ibu di umur 6 tahun, yang megang beliau adalah kakek beliau. Tetapi yang mengasuh beliau setiap hari adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dulunya budak perempuan milik Abdullah, ayah Rasulullah. Ternyata Rasulullah tinggal bersama kakek beliau tidak lama. Walithamani sanawatin wa syahraini. Ketika Rasulullah berumur 8 tahun lewat 2 bulan, dan dalam satu riwayat lebih 10 hari, 8 tahun 2 bulan 10 hari, tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib bi Makkah. Abdul Muttalib meninggal dunia di kota Mekah. Kembali Rasulullah kehilangan sosok wali dalam kehidupannya, yaitu Abdul Muttalib. Dan pada waktu itu Abdul Muttalib sebelum meninggal dunia menyerahkan kepengurusan atas diri Rasulullah yang masih kecil kepada salah seorang paman Rasulullah yang disebut dengan Abu Thalib. Jadi Abdul Muttalib meninggal dunia, lalu diserahkan kepada paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini sengaja dipilih oleh Abdul Muttalib karena Abu Thalib ini adalah saudara kandung ayah Rasulullah, saudara kandung seayah seibu dengan ayah Rasulullah. Maka sejak saat itu Rasulullah dipegang, diasuh, diambil alih kepengurusannya oleh Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sebelum kita tutup, Abu Thalib ini, paman Rasulullah ini, nama aslinya adalah Abdu Manaf. Nama asli Abu Thalib ini adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf. Abu Thalib ini sama seperti Abdul Muttalib, sama-sama pedagang. Kemudian mereka sama-sama pernah berdagang ke negeri Syam, sama-sama juga pernah berdagang ke negeri Yaman. Intinya mereka adalah pedagang-pedagang Mekah dari kalangan suku Quraisy. Tetapi bedanya Abu Thalib meskipun pedagang,
Abu Thalib paman Rasulullah ini hidup dalam keadaan serba pas-pasan, sehingga pada waktu itu Abu Thalib memiliki banyak tanggungan, anak-anaknya dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, insyaallah selanjutnya kita bahas setelah sholat isya. Sekarang kita break dulu, kita sholat isya berjamaah dan setelah itu kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang tersisa dalam pembahasan kita di malam hari ini. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mulai tinggal bersama Abu Thalib paman beliau sejak umur 8 tahun, dan beliau tinggal bersama paman beliau seperti ini sampai nanti Abu Thalib meninggal dunia. Sampai nanti Abu Thalib paman beliau meninggal dunia. Baik, sekarang kita lihat bagaimana keadaan Rasulullah ketika sudah tinggal bersama paman beliau Abu Thalib. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, wa nahadu Abu Thalib bihaqqi ibni akhihi ala akmali wajhi. Abu Thalib meskipun sebagai paman, beliau menegakkan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang ayah. Jadi meskipun sebagai paman, Abu Thalib pada prakteknya beliau menggantikan peran ayah Rasulullah, menggantikan peran ayah Rasulullah. Bahkan Abu Thalib beliau menjaga dan melindungi Rasulullah lebih daripada ke anak-anak sendiri, lebih kepada anak-anak sendiri. Dan ini Abu Thalib lakukan sepanjang hidup Abu Thalib. Tentu saja ini dilahirkan, dimunculkan oleh rasa cinta Abu Thalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Abu Thalib sebagai paman Rasulullah melindungi, menyayangi Rasulullah lebih daripada ke anak-anak sendiri. Ketika Rasulullah sudah tinggal bersama Abu Thalib, terjadi satu peristiwa yang ini menjadi salah satu bukti akan keistimewaan Rasulullah. Kata Al-Mubarakfuri, penulis kitab ini, walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sanah. Ketika Rasulullah menginjak umur 12 tahun, irtahala bihi Abu Thalib tajiran ila Syam. Abu Thalib paman Rasulullah mengajak Rasulullah yang masih berumur 12 tahun itu berdagang ke Syam. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kita perhatikan bahwa yang namanya berdagang ke Syam itu adalah melakukan perjalanan darat sejauh 1000 km, 900 atau 1000 km, melintasi gurun-gurun pasir. Dan tentu saja bahaya yang mengancam itu besar. Bahaya yang mengancam itu besar. Bukan hanya anak kecil, tetapi orang dewasa saja terkadang mereka sampai meninggal dunia dalam perjalanan dagang. Di antara contoh yang bisa kita angkat di sini adalah ayah Rasulullah Abdullah meninggal dunia ketika dalam perjalanan dagang. Karena memang perjalanan dagang di zaman itu dari Mekah ke Syam ini bukan perjalanan biasa, bukan sekedar safar biasa. Maka di sini kita lihat bagaimana Abu Thalib dengan penuh resiko mengajak keponakannya yang bernama Muhammad berangkat ke Syam untuk berdagang. Dan tentu saja ini karena Abu Thalib merasa ragu ada orang yang bisa menjaga dan melindungi Rasulullah di kota Mekah selama ditinggal dagang.
Karena itulah Abu Thalib dengan mengambil resiko besar mengajak Rasulullah yang masih berumur 12 tahun pergi menuju Syam dalam perjalanan dagang Abu Thalib. Maka berangkatlah mereka sampai mereka tiba di kota Busra. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin Masjid Baitur Rahman, kota Busra ini adalah kota pertama yang akan dimasuki oleh pedagang-pedagang Mekah kalau mereka pergi ke Syam. Jadi dari arah selatan, wilayah Syam, kota di wilayah Syam pertama yang dimasuki oleh para pedagang adalah kota Busra. Di kota Busra itulah terjadi pertemuan antara Rasulullah dan seorang rohib Nasrani. Rohib pada asalnya ini adalah istilah untuk ulama dari kalangan Nasrani. Jadi sesampainya di kota Busra, Rasulullah yang ada di tengah-tengah kafilah dagang Abu Thalib itu dilihat oleh seorang rohib Nasrani, namanya Bahiro. Jangan sampai lupa nih, rohib yang melihat Rasulullah di Busra ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kafilah dagang Abu Thalib namanya Bahiro. Sebagian orang menyebutnya dengan Buhairo. Ini keliru. Yang betul adalah Bahiro. Jadi kafilah dagang yang di dalamnya ada Rasulullah dan Abu Thalib itu sampai di kota Busra. Ketika sampai mereka berteduh tidak jauh dari tempat tinggal Bahiro. Pada waktu itu Bahiro mengamati orang-orang yang datang berdagang. Dan ketika melihat kafilah dagang tersebut, Bahiro merasa tertarik. Lalu kemudian turun keluar dari rumahnya, tempat tinggalnya, menghampiri kafilah dagang yang ada Rasulullahnya itu. Lalu di sana Bahiro berbincang dengan Abu Thalib dan orang-orang yang bersamanya. Ketika melihat Rasulullah dan melihat tanda kenabian yang ada di punggung kiri Rasulullah, maka Bahiro berkata kepada orang-orang, terkhusus kepada Abu Thalib, paman Rasulullah waktu itu. Kata Bahiro, hadza sayyidul alamin. Anak ini adalah pemimpin alam semesta ini. Hadza rasulur rabbil alamin. Anak ini akan menjadi utusan Rabb semesta alam. Hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Anak ini akan Allah utus, akan Tuhan utus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Jadi kita bayangkan, ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba datang seorang ulama Nasrani, kemudian bicara seperti yang tadi kita sebutkan. Maka bisa dipastikan bahwa Abu Thalib dan orang-orang yang di rombongannya merasa heran. Maka Abu Thalib pun bertanya kepada Bahiro. Ma ilmuka bidzalik? Anda tahu dari mana anak ini akan menjadi pemimpin alam semesta? Anda tahu dari mana anak ini akan membawa rahmat bagi alam semesta ini? Kata Bahiro waktu itu, sesungguhnya kalian tadi ketika kalian datang dari arah sana, itu tidaklah ada satu batu atau satu pohon kecuali mereka merunduk hormat kepada anak ini. Merunduk hormat kepada anak ini. Dan mereka bebatuan atau pepohonan tidaklah akan melakukan itu, merunduk untuk menghormati seorang manusia, kecuali hanya kepada nabi atau calon nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min gudruf katifi. Dan aku sendiri mengetahui anak ini adalah calon seorang nabi dengan melihat tanda kenabian yang ada pada bagian punggung kirinya sejajar dengan jantung. Jadi Bahiro di sini mengabarkan hal itu berdasarkan bukti-bukti yang nyata, bukan sebatas perkiraan atau tebak-tebakan. Nah, Bahiro menyampaikan kepada Abu Thalib dan orang-orangnya tentang anak ini.
apa yang akan dijalani oleh anak ini di kemudian hari. Dan setelah itu kata Al-Mubarakfuri, wa sa'ala Aba Thalib an yaruddahu, Bahiro secara khusus bilang kepada Abu Thalib untuk membawa pulang anak ini. Wala yuqaddimu bihi ila Syam, anak ini jangan dibawa lagi ke Syam, khaufan alaihi minar Rum wal Yahud, khawatir anak ini akan mendapatkan sesuatu yang gak enak dari orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib pun segera menyuruh supaya Rasulullah dibawa kembali oleh orang-orangnya ke Mekah. Dan sejak saat itu Rasulullah gak pernah lagi ke Syam sampai beliau menginjak usia dewasa. Beliau baru lagi ke Syam ketika berumur 25 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa yang tadi kita sampaikan adalah cerita tentang pengalaman pertama Rasulullah pergi ke Syam. Para ulama mereka menyebutkan kisah ini untuk menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwa orang Nasrani saja mereka tahu akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Orang-orang Nasrani mereka tahu Rasulullah itu adalah utusan Allah. Orang-orang Nasrani dulu mereka yakin bahwasanya Rasulullah yang waktu itu masih belia adalah seorang laki-laki yang nanti akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan ini diantara tanda kenabian Rasulullah. Tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa sendiri, nabinya orang-orang Nasrani, memberi kabar, memberi cerita kepada para hawari, sahabat-sahabat Nabi Isa, murid-murid Nabi Isa, akan munculnya seorang nabi setelah Nabi Isa, namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Dan Ahmad seperti sudah kita sebutkan, ini nama lain Rasulullah. Dan memang seperti itulah orang-orang Nasrani. Begitu juga orang-orang Yahudi. Mereka pada dasarnya sudah mendapatkan kabar akan munculnya Rasulullah di akhir zaman, sebagai nabi terakhir, sebagai rasul terakhir. Sehingga ketika kita dapati ada pendustaan dan penolakan dari orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, maka ini adalah sesuatu yang lahir dari rasa sombong dan hasad. Sombong karena mereka nggak percaya atau karena mereka menolak Rasulullah berasal dari kalangan selain mereka. Orang-orang Yahudi mereka masih meyakini bahwasanya nabi yang dimaksud itu lahir di tengah-tengah mereka, bukan di tengah-tengah orang Arab. Begitu juga orang-orang Nasrani, mereka mengakui akan kenabian Rasulullah, tetapi mereka menolak kenabian Rasulullah sebagiannya. Sebagian mereka menolak kenabian Rasulullah karena sombong dan hasad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, ini pengalaman pertama Rasulullah pergi ke Syam. Setelah itu Abu Thalib sebagai walinya tidak membawa Rasulullah lagi ke Syam, khawatir terjadi apa-apa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pribadi ketika beliau pulang ke Mekah dan tinggal di Mekah di masa remajanya, Rasulullah tidak pernah kemana-mana. Beliau beraktivitas hanya di kota Mekah. Dan di antara aktivitas utama beliau waktu itu, beliau menggembalakan kambing. Rasulullah yang menginjak usia remaja waktu itu menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah, yang dengan upah ini Rasulullah akan membantu Abu Thalib meringankan beban hidupnya. Tadi sudah kita sebutkan, Abu Thalib itu adalah sosok laki-laki Quraisy yang miskin, punya banyak tanggungan. Nah, Rasulullah yang masih remaja, yang masih belia usianya ini, sudah memiliki kesadaran untuk tidak membebani orang lain. Untuk tidak membebani orang lain, dalam hal ini adalah Abu Thalib. Maka Rasulullah pun sehari-harinya menghabiskan waktu dengan menggembalakan kambing. Tentang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari kitab Sahih Al-Bukhari,
ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidaklah Allah utus seorang nabi pun kecuali nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Jadi Rasulullah menyebutkan kepada kita bahwa dulu para nabi sebelum beliau pun begitu, pernah menggembalakan kambing. Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, atau yang sebelumnya, mereka para nabi itu pernah menggembalakan kambing. Ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya ini kepada para sahabat beliau, para sahabat balik bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga wahai Rasulullah? Apakah engkau dulu pernah menggembalakan kambing wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu menjawab, "Naam, ya. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah." Dulu aku pernah menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah dari kalangan penduduk Mekah. Jadi Rasulullah waktu itu sepulangnya dari Syam, beliau mencari penduduk Mekah yang punya kambing, yang punya ternak kambing, lalu menawarkan diri untuk menggembalakannya di padang gembala, untuk mengangonnya. Karena dulu itu yang namanya kambing diangon, dilepas, ditungguin di padang gembalaan, dibawa pagi keluar, dibawa lagi ke kandang sore. Untuk pekerjaan seperti itu biasanya yang punya kambing akan memberikan upah kepada anak-anak yang mengerjakannya. Rasulullah pun begitu. Jadi Rasulullah menggembalakan kambing supaya dapat upah. Yang upah ini setelah didapat dari pemilik kambing akan diserahkan kepada Abu Thalib untuk meringankan beban Abu Thalib. Di sini kita dapati fakta bahwasanya sejak dulu Rasulullah sudah memiliki akhlak tidak membebani orang lain. Karena akhlak Rasulullah itu adalah sesuatu yang Allah jaga. Sebelum menjadi nabi, Allah sudah menjaga akhlak-akhlak Rasulullah. Seperti ini, akhlak seperti ini, Rasulullah tidak ingin membebani orang lain, tidak ingin membebani orang yang ada di dekatnya. Apa yang bisa beliau lakukan, itu yang beliau lakukan supaya orang lain tidak terbebani. Dan ini berkebalikan dengan sebagian orang. Sebagian orang mereka senang menjadi beban masyarakat, sebagian orang senang menjadi beban keluarga, sebagian orang senang membebani teman-teman dekatnya. Ini adalah perilaku yang tidak pantas. Ini adalah perilaku yang seharusnya kalau ada pada diri kita semaksimal mungkin kita kurangi. Jangan sampai kita hidup di dunia ini yang singkat waktunya tetapi hanya menjadi beban orang lain. Beban orang tua, beban masyarakat, beban tetangga bahkan. Jangan sampai seperti itu. Kita berdoa semoga kita dijaga oleh Allah dari yang seperti itu. Kita berdoa supaya kita bukan menjadi beban orang lain, tetapi kita menjadi orang yang selalu membantu orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam cerita yang tadi kita sampaikan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini kisah bagaimana Rasulullah SAW waktu itu di kota Mekah. Beliau tidak pernah keluar lagi dari kota Mekah sampai menginjak umur 25 tahun. Dan aktivitas beliau adalah menggembalakan kambing untuk mengurangi beban Abu Thalib. Terakhir sebelum kita tutup, ada satu momen lagi yang ini terjadi di usia-usia seperti itu. Rasulullah SAW sebagai bagian dari masyarakat, meskipun masih muda, beliau ikut dalam salah satu momen bersejarah di tengah-tengah penduduk Mekah. Jadi ketika Rasulullah SAW masih umur belasan tahun, di kota Mekah terjadi peristiwa yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul ini artinya kesepakatan orang-orang mulia. Jadi waktu itu ada sejumlah tokoh Mekah, mereka berkumpul di satu tempat, di salah satu rumah sesepuh mereka. Kemudian di sana mereka sama-sama bersepakat akan membela siapa saja orang yang dizolimi di kota Mekah. Jadi bayangkan ini, beberapa tokoh kumpul di satu tempat, lalu masing-masing berjanji, bersepakat, mereka akan menjadi pembela orang-orang yang dizolimi di kota Mekah. Baik orang yang dizolimi itu penduduk asli Mekah atau tamu yang datang dari luar Mekah. Artinya,
Kalau mereka dapati di kota Mekah ada seorang laki-laki pedagang, katakan dia dizolimi dalam hal ini, misalnya dicuri barang miliknya, lalu minta tolong kepada penduduk Mekah, maka tokoh-tokoh Mekah tadi akan membantu orang itu sampai haknya dipenuhi, sampai barangnya kembali kepadanya, atau sampai barangnya bisa digantikan. Jadi tokoh-tokoh ini berkumpul untuk sepakat membela siapa saja yang dizolimi di tanah Mekah. Meskipun pada kenyataannya yang misalkan melakukan kezolimi itu tokoh Mekah sendiri, mereka tetap akan melawan, membela orang-orang yang dizolimi di tanah Mekah. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ini. Jadi kalau misalnya tadi ada contoh, ada seseorang dizolimi oleh seorang tokoh, maka tokoh-tokoh tadi akan membela orang yang dizolimi ini, meskipun yang menzolimi orang ini adalah seorang tokoh, mereka tetap akan membelanya. Nah, kejadian itu berlangsung ketika Rasulullah masih berumur belasan tahun, di rumah salah seorang sesepuh Mekah yang bernama Abdullah bin Jada'an. Ketika terjadi peristiwa itu, para tokoh bersepakat, para tokoh waktu itu mengambil kesepakatan untuk sama-sama berdiri satu baris melawan atau membela orang-orang yang dizolimi. Rasulullah hadir dan menyaksikan momen bersejarah itu. Padahal Rasulullah masih berumur belasan tahun, masih muda belia, belum lagi disebut sebagai manusia dewasa seutuhnya. Artinya Rasulullah sudah hadir dalam peristiwa bersejarah di tengah-tengah kaumnya. Tentang ini Rasulullah SAW di kemudian hari, ketika beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul, beliau bersabda, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jada'an hilfan." Dulu aku betul-betul pernah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jada'an satu kesepakatan. Satu kesepakatan. Ma uhibbu anna li bihi humurun na'am walau adda. Jadi kata Rasulullah, aku tidak senang, aku tidak senang. Afwan. Kata Rasulullah SAW di sini, meskipun aku tidak senang luput dari peristiwa itu, meskipun aku dapat unta merah. Kita ulangi, ma'uhibu anna libihi humurun na'am. Aku nggak suka, aku nggak ikut acara itu, aku nggak senang, aku nggak menyaksikan acara itu, meskipun aku dapat unta merah. Jadi saking pentingnya kejadian tersebut, Rasulullah mengibaratkannya seperti itu. Aku hadir di peristiwa itu, menjadi saksi sejarah peristiwa itu lebih kusukai daripada aku mendapatkan unta merah. Unta merah ini adalah lambang akan harta yang paling mewah waktu itu. Jadi Rasulullah masih mending nggak dapat unta merah daripada beliau kehilangan kesempatan menyaksikan peristiwa bersejarah pada waktu itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan dalam hadis ini kita dapati bagaimana Rasulullah SAW betul-betul merasa beruntung ikut serta dalam peristiwa penting di tengah-tengah kaumnya. Dalam satu riwayat Rasulullah berkata juga, walau adda'i bihi fil Islam la ajabtu. Kalau saja peristiwa itu terjadi dalam Islam, aku diajak oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim untuk mengadakan perjanjian yang semisal dengan itu, pastilah akan aku ikuti, pastilah akan aku hadiri. Karena memang kesepakatan yang terjadi itu adalah kesepakatan untuk membela orang-orang yang dizolimi. Dan ini menandakan salah satu sifat yang mulia di tengah-tengah kaum muslimin, membela orang-orang yang dizolimi, yang terampas haknya, yang dianiaya, yang diganggu dan seterusnya. Ini adalah salah satu sifat yang Rasulullah SAW senangi, yang Rasulullah SAW inginkan supaya kita memperhatikan masalah ini. Walau adda'i bihi fil Islam la ajabtu. Kalau itu terjadi dalam Islam, aku diajak untuk bersepakat
membela orang-orang yang dizalimi, pastilah akan aku iakan, akan aku penuhi. Baik. Dari peristiwa ini, dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah ketika masih remaja, beliau sudah terlibat dalam peristiwa penting di tengah-tengah kaumnya. Beliau sebagai remaja tidak abai, tidak cuek terhadap lingkungan sekitar. Yang ini kita sering dapati di sebagian anak remaja kita, kalangan remaja kita. Mereka cuek, mereka abai, mereka nggak mau ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya, oleh bapak-bapak mereka di lingkungan mereka. Masyarakat ngadain acara ini, misalnya gotong royong. Sebagian remaja kita memilih untuk apa? Menjauh, lari, gak mau ikut-ikutan, gak mau gabung. Dengan dalih itu kan acara bapak-bapak, itu kan acara orang-orang tua. Kita mah masih muda, kita mah mabar, kita mah nongkrong, bukan begitu-begituan. Nah, yang seperti ini kita dapati dari kisah tadi, bukanlah sesuatu yang Rasulullah lakukan. Beliau terlibat dalam apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat beliau. Ada peristiwa penting, Rasulullah datangi. Ada kejadian penting seperti ini, beliau hadiri. Apalagi peristiwa yang tadi kita sebutkan adalah peristiwa yang di situ ada sejumlah tokoh melakukan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat terpuji. Nah, ini sedikit catatan tentang apa yang Rasulullah lakukan ketika beliau masih remaja, dan kita anggap ini sebagai bagian dari kehidupan awal beliau. Semoga yang kita sampaikan ini dapat dipahami, dan mohon maaf kalau ada kurang dan salah dalam penyampaian. Kita tutup sampai di sini, dan insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas bagaimana Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.